dalam Islam, apapun yang kamu lakukan harus bernilai dakwah. Apa sih dakwah itu? Yang mendorong orang melakukan kebaikan, itu dakwah. Bisa lewat kata-kata, bisa lewat tindakan. Setiap muslim punya tanggung jawab dakwah. Dakwah tidak sama dengan ceramah. Jadi yang kamu lakukan itu ya, kalau membuat orang jadi turut melakukan perbuatan baik, itu dakwah. Makanya ada hadis, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa melakukan, mencontohkan perbuatan baik, diikuti orang perbuatan baik, pahalanya mengalir. Sebaliknya yang melakukan perbuatan jelek, diikuti orang berbuat jelek, itu dosanya juga mengalir. Itu menunjukkan bahwa hidup kita ini dakwah. Termasuk humornya. Jadi fungsi humor kalau dalam sufi adalah dakwah, kritik, motivasi dan introspeksi dan menggugah pikiran. Nanti contohnya banyak, ini masih teori-teorinya. Sekarang kita ketemu Nasruddin. Sosoknya di catatan saya ada 6 ini. Dia ini seorang mullah. Mullah itu berarti ulama, orang khusus, orang khawas, tapi sehari-hari pura-pura jadi orang bodoh, pura-pura jadi orang awam. Gayanya pokoknya itu, dia ini orang yang tidak masuk di klasifikasinya Ghazali. Kalau Ghazali kan ada orang pinter, tapi tidak tahu kalau dia pinter. Ada yang 4 itu. Tapi Ghazali nggak punya klasifikasi orang pinter yang pura-pura bodoh. Makanya saya sebut alternatif, tidak ada. Yang banyak kan orang bodoh pura-pura pinter. Ini kebalikannya, orang pinter tapi pura-pura bodoh. Dan kalimatnya, kata-katanya, perilakunya lucu. Orang paling awam bisa tertawa. Tapi hanya orang yang paham, yang mau berpikir dalam, yang bisa menangkap maksudnya. Kamu baca ceritanya mesti ada buku kumpulan humor sufi ceritanya Nasruddin, itu kamu mesti ketawa. Tapi coba satu-satu cerita kamu jelimeti, kamu renungkan, nanti ada makna yang dalam di situ. Malam ini kita coba semacam itu. Kemudian yang keempat, Nasruddin ini pemberani. Dia tidak takut ketemu Timur Leng, dia tidak takut ketemu ngeritik tetangganya sendiri, ngeritik masyarakatnya, ngeritik tradisi. Dia pengen ngomong-ngomong aja. Timur Leng yang sangat ditakuti itu, satu ketika kalau ketemu Nasruddin, kamu kan dipercaya masyarakatmu. Menurutmu, hargaku ini kalau dijual berapa, katanya Timur Leng. Jawabannya Nasruddin, ya kalau saya lihat sampean ini ya paling harganya tidak nyampe 1000 dinar. Ketawa Timur Leng, lah kok bisa? Aku ini raja timur dan barat, hargaku nggak nyampe 1000 dinar. Bajuku aja hampir 1000 dinar. Lah iya, saya cuma menilai bajunya sampean. Itu kan mau nyindir sampean tidak ada harganya. Yang ada harganya bajunya. Oh itu kamu ngomong kayak gini di depan presiden, bisa wassalam. Tapi kalau Nasruddin tidak, karena orang tahu seperti apa kualitas seorang Nasruddin. Oke. Nah, ikon di mana-mana gambar Nasruddin itu sebagian besar seperti ini. Jadi gambar Syekh Maulana naik keledai tapi menghadap ke belakang. Biasanya ilustrasinya dia ini ngadep ke belakang karena diikuti murid-muridnya yang di belakang. Itu kan lucu, kamu lihat saja lucu, tapi sebenarnya ya ada maknanya. Yang pertama, sebenarnya ini simbol. Simbol apa? Yang pertama, membelakangi dunia. Setiap orang biasanya hidupnya ingin menguasai dunia, ingin menggenggam dunia. Para sufi ingin membelakangi dunia. Nasruddin ini seorang sufi, maka dia ingin membelakangi dunia. Analoginya naik kedelai ngadep ke belakang. Ya, ya nanti kamu boleh nyoba. Kalau pulang naik motormu ngadep nang mburi. Niru Nasruddin. Yang kedua itu isyarat bahwa Nasruddin sudah bisa menguasai egonya.
dibiarkan saja keledai itu jalan sendiri. Di arah yang tepat. Jadi tidak perlu dituntun. Kenapa orang ngadep ke depan kan ingin mengarahkan kudanya, mengarahkan keledainya. Tapi kalau kudanya, keledainya sudah terkontrol, sudah pintar, tidak perlu capek-capek dikontrol. Maka simbolnya dia ngadep ke belakang. Nggak mungkin kesasar, wong sudah dikuasai keledainya. Yang ketiga, tadi kan ceritanya biasanya di belakangnya ada murid-muridnya. Dia tidak ingin membelakangi murid-muridnya. Dia tidak ingin kelihatan lebih menonjol dibandingkan murid-muridnya. Dia tidak ingin disebut orang yang nomor satu, yang punya kelebihan. Makanya gambarnya naik keledai menghadap ke belakang. Jadi itu gambarnya lucu, kesannya juga lucu, tapi maknanya dalam. Kamu ketemu makna semacam ini dari mana? Yo mikir. Logikanya tidak jauh-jauh dari logika para sufi. Karena Mullah Nasruddin ini seorang sufi. Gambar ini mengisyaratkan kuncimu bahagia adalah kamu tidak jatuh cinta sama dunia. Membelakangi itu kan berarti kamu tidak jatuh cinta. Menguasai egomu. Kemudian tidak merasa besar, tidak merasa lebih, tidak merasa sombong. Maka hidupmu akan bahagia. Jadi ikonnya itu. Ya nanti kamu pesen stiker yang gambar itu biar ingat bahwa kamu harus membelakangi dunia. Di banyak patungnya beliau memang ngadep ke belakang. Meskipun ada beberapa patung yang ngadep ke depan. Tapi citranya adalah citra menghadap ke belakang. Terus cerita-cerita tentang Nasruddin itu sebagian besar adalah kritik untuk memperbaiki masyarakat. Jadi biasanya Nasruddin yang dikritik, disindir oleh Nasruddin itu moralitas penguasa. Yang kedua moralitas rakyat, moralitas masyarakat. Biasanya orang itu 50-50. Kalau berani mengkritik penguasa, biasanya tidak peka terhadap kebobrokan masyarakat atau sebaliknya. Tapi kalau Nasruddin tidak peduli. Kalau salah ya salah, kalau jelek ya jelek. Kemudian yang dikritik kejumutan berpikir. Orang yang mikirnya kaku. Biasanya terus lucu. Orang yang mikirnya kaku itu. Sama kayak orang yang kaku dengan budaya, dengan tradisi. Tidak berubah-berubah dari dulu sampai sekarang. Padahal situasi berubah itu biasanya terus jadi lucu. Formalisme beragama itu nanti lahirnya juga lucu. Beragama secara kaku. Makanya hidup ini banyak yang lucu di sekelilingmu. Dan itu yang disindir oleh Nasruddin. Katanya manusia itu intelektual. Makhluk paling tinggi, paling mulia. Tapi perilakunya ternyata membuat orang tertawa. Dan itu dibuktikan langsung oleh Nasruddin. Cirinya ini, kritik dan sindirannya Nasruddin. Nah, kalau ingin jadi Nasruddin, bangun worldview 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cara hidup, cara berpikir. Yang pertama, Nasruddin ini hidupnya susah. Sering ketemu kemalangan, kesulitan. Tapi dia mengelola semua penderitaan, kesumpekannya jadi tertawa. Nanti kamu coba ya, kamu punya masalah apa saja, kamu sikapi itu dengan tertawa. Kok lucu ya aku ini, kok lucu ya dunia ini, kok lucu ya masyarakat ini, kok lucu ya politik itu, kok lucu ya KPK itu. Misalnya ada koruptor ketangkap, dada-dada sambil ketawa itu kan, oh itu. Iya, koruptor ternyata gayanya wis kaya Nasruddin. Wong dapat masalah besar, penjara menanti masih bisa dada-dada dan ketawa. Oh itu kan, kamu ketawakan juga kan ketawanya mereka, itu gaya Nasruddin. Kamu ada masalah apapun, tertawa. Misalnya kamu nonton TV, nonton artis, kok cakep-cakep ya. Aku pingin lo punya pacar kayak gitu. Terus kamu ngaca, terus kamu ketawa. Iya ya.
Oh, aku koyong ini kok mimpinya kayak gitu misalnya, terus kamu tertawa. Tidak apa-apa. Jadi ada, itu kan penderitaanmu. Nah, rumusnya Nasruddin, penderitaan diubah jadi tertawa. Jangan terus sumbak stres. Kalau stres kamu susah nanti. Ketawa, dinikmati. Sholat subuh jam 7, ketawai dirimu. Ya. Ya kan, kok ya lucu yo, aku ini ngaku anak soleh, tapi sholat subuh jam 7. Itu kan lucu hidupmu. Gaya Nasruddin begitu. Terus, gaya Nasruddin yang kedua, pura-pura bodoh, jangan ngaku pinter. Tapi bukan pura-pura tolol apa pura-pura ndak waras loh ya.